3. Jadi hari ini kita akan membuat video tentang Kita akan menampilkan video yang lucu dan bermanfaat. Jangan lupa tonton video kita sampai selesai ya. Dadah. Halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin nih tentang APBDes. Kita kan sering banget dengar nggak sih istilah APBDes di akuntansi sektor publik? Iya nih, biasanya tentang APBDes kan ribet ya. Jadi kita kali ini kita coba sharing-sharing tentang apa itu APBDes. Nah, jadi APBDes itu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Itu semacam buku kas yang mengatur semua pemasukan dan juga pengeluaran dari desa itu selama setahun. Nah, benar kok. Tapi dana desa ini nggak cuma dari pemerintah pusat aja. Jadi dana itu bisa dari asli pendapatan daerahnya, pendapatan desanya, ada juga dana dari bantuan dan lain-lain. Nah, dana desa ini digunain untuk pembangunan dan juga pelayanan masyarakat desanya. Nah, kalau di kampus kan kita belajar teori. Nah, kalau di desa ini realisasinya nyata. Misalnya dana desa dipakai buat bangun jalan, posyandu, dan juga pemberdayaan warga. Nah, manfaatnya banyak banget kan. Tapi biar kita makin paham kenyataan di lapangannya kayak gimana, jadi kita tanyain aja langsung ke teman-teman yang udah ada di sini. BTW kalian dari desa atau dari perumahan nih? Dari perumahan. Kalau Aku juga dari perumahan. Kalau aku sendiri dari desa sih. aku juga dari desa. Kalau dari yang dari desa nih, di desa kalian tuh ada wujud nyatanya nggak sih dari dana desa itu? Kalau di aku sih ada ya, dan aku merasakan manfaatnya, terutama pembangunan dan perbaikan jalan. Terutama kan aku juga pengguna jalan raya, jadi sangat bermanfaat banget. Oh, terus tadi katanya kan Ocha sama Fauzan kan dari perumahan. Nah, itu gimana sih pembagian struktur desanya? Kalau aku nggak jauh beda sama Kamia ya, tapi ya ada bedanya juga sih. Misalnya nih kayak pengelolaannya juga, kan di perumahan tuh pasti lebih condong ke swadaya sama iuran kan. Nah, tapi kalau APBDes juga terlibat kok, misalnya kayak di penerangan lampu jalan atau pemeliharaan jalan utama itu juga dari APBDes. Jadi kalau di perumahan itu juga nggak jauh banget, tetap ada APBDes yang terlibat. Tapi kalau buat kegiatan sosial itu pasti lebih condong ke iuran sama swadaya. Ini dengar cerita kalian tentang APBDes tuh, ternyata APBDes tuh deket banget ya sama kehidupan sehari-hari warga sekitar. Dan juga APBDes tuh nggak selalu tentang angka aja, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakat sekitar. Iya benar, kadang kita kan mikirnya APBDes itu cuma urusan kantor desa aja. Padahal sebenarnya itu tuh nyentuh ke jalan yang kita lewatin tiap hari, terus posyandu tempat ngumpul ibu-ibu, sampai ke kegiatan pemuda juga loh. Nah, ngomongin soal ini aku jadi penasaran nih, gimana sih cara menyusun APBDes? Apakah warganya ikut terlibat atau gimana? Saatnya untuk bercerita. Panjang ya ini? Panjang ya? Panjang. Jadi gini nih, APBDes itu tuh penyusunannya nggak singkat, dan juga pihak-pihak yang terkait itu nggak cuma satu pihak doang, tapi ada banyak. Salah satunya itu masyarakat. Nah, kita itu bisa melihat mengacu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi pada intinya gini nih, yang pertama itu yang dilakukan adalah ada musdes atau musyawarah desa. Di musdes itu warga, terus tokoh-tokoh masyarakat, terus juga ada perangkat desa, terus juga ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, itu bakal kumpul. Terus di situ mereka bahas, ini desa tuh butuh apa sih? Terus prioritas pembangunan desa itu apa aja nih sama 1 tahun ke depan ini. Kalau udah diputusin di sini, nanti lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu adalah pembuatan RKPDes. RKPDes itu rencana kerja pemerintah desa. Di RKPDes ini isinya itu adalah program-program yang akan dilakuin selama 1 tahun ke depan. Nah, kalau RKPDes-nya udah jadi, baru buat APBDes dengan RKPDes ini sebagai dasarnya. APBDes ini isinya apa aja? Di situ isinya ada pendapatan, ada belanja, terus juga ada pembiayaan untuk desanya. Nah, APBDes ini kalau udah dibuat nanti bakalan disahin sama DPD. Terus kalau udah disahkan baru
hasilnya perlu diinformasikan ke masyarakat. Ini uangnya larinya kemana sih, besarannya berapa sih, biar masyarakat tuh tahu ini uangnya pertanggungjawabannya gimana. Nah, jadi masyarakat itu tuh juga punya peran di sini, nggak cuma sebatas tahu oh anggarannya sekian, tapi masyarakat tuh tahu ini tuh kegunaannya buat apa, terus sebesar apa, dan bisa ngawasin pemerintah desa tuh kerjanya benar gak sih tuh. Panjang banget ya ternyata jawabannya ya. Terus kalau pendapatan desa itu dari mana dilihat? Kayak kan ada desa satu yang dapat bantuan nih, terus ada desa lain yang nggak dapat bantuan. Nah, bantuan tuh dibagi menjadi dua. Nah, itu yang pertama itu ada yang dibagi ke semua desa, itu dibagi dari yang tergantung wilayahnya sama tergantung kondisi desanya. Nah, itu kalau yang pembagiannya kan beda-beda, itu tergantung faktor-faktor itu. Nah tuh, nah selain itu kita juga perlu melihat nih di desa yang dapat dana bantuan kayak gitu, laporan keuangannya tuh transparan nggak sih? Kalau nggak transparan kan ya cukup tahu ya. Nggak ikut-ikut sih itu ya. Secret sih. Mel, BTW kan aku pernah ke rumahmu kan. Nah, itu kan ada pasar kan. Nah, itu pendapatannya masuk ke desa atau kemana? Oh, kalau di pasar di rumahku itu tuh kan itu sebenarnya yang mengelola BUMDes ya, tapi pendapatan itu juga masuk ke desa, jadi masuk ke pendapatan asli desanya itu di bagian hasil pengelolaan kekayaan desa. Oh, ternyata dana desa ada dari sumber lain juga ya? Iya. Soalnya waktu itu aku lihat di balai desaku tuh di papan reklamenya cuma dicantumin dari APBN aja. Oh, kerennya di desamu ada papan reklame. Nah, jadi pendapatan desa itu nggak cuma dari APBN, tapi ada beberapa sumber lain. Yang pertama itu ada dari pendapatan asli desa atau PADES. Itu misalnya hasil usaha desa, hasil swadaya dari masyarakat. Nah, yang kedua itu ada dari alokasi dana desa atau ADD dari APBD provinsi atau kabupaten. Nah, yang terakhir itu ada dari pendapatan lain-lain yang sah. Nah, itu tuh misal dari bantuan pihak ketiga. Nah, nanti semua pendapatan itu akan menjadi modal desa buat bangun misal jalan atau pemberdayaan masyarakat. Wah, ternyata sumbernya banyak banget ya. Enak kalau desanya transparan, tapi kalau nggak transparan ya kita kan nggak tahu itu sumbernya dari mana aja. Nah ya, kalau nggak transparan kan kita juga jadi susah ya mau tahu itu tuh sama nggak sama yang kita pelajari. Iya benar banget. Bahasnya kayaknya cuma sampai sini aja dulu ya. Iya, habis ini kan juga kelas kan ya. Iya, iya, karena ada jam keterbatasan segini. waktu nih. Jadi pembahasan kita ngobrol-ngobrol tentang APBDes kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita bahas di sini itu bisa bermanfaat bagi kita. Kita makin tahu nih tentang kondisi desa kita itu kayak gimana. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.